Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu di Minggu 14 September 2025 buat kita hari ini. Saya ingin menyapa kita dengan menyampaikan renungan singkat dari ringkasan khotbah hari ini yang terambil dari Kejadian pasal 25 19 sampai 34 tentang hak kesulungan. Satu cerita tentang Esau dan Yakub. Esau anak pertama sebagai anak sulung dan Yakub sebagai anak kedua. Tapi berbicara kesulungan di sini bukan sekedar berbicara tentang hak anak pertama, tapi ini sebuah keistimewaan dari anak sulung itu sendiri. Keistimewaannya apa? Dalam konteks pada saat itu keistimewaannya adalah anak sulung itu adalah pewaris tahta dan dia penerus kepemimpinan di tengah-tengah keluarga. Bahkan dalam bagian berkat dia mendapatkan 2 kali lipat daripada anak-anak yang lainnya. Tetapi kita melihat bagaimana hak kesulungan, keistimewaan kesulungan itu ternyata dalam peristiwa ini dianggap remeh oleh Esau, ya. Karena pada akhirnya dia menjual hak kesulungan itu hanya demi semangkok sup kacang merah. Ya, memang konteksnya adalah karena sebagai seorang pemburu ketika dia pulang dari padang, dia sangat lelah, dia sangat letih. Kemudian dia pulang, dalam keletihannya dia mencium aroma sup kacang merah yang sedang dimasak oleh Esau. Dan dia tergoda, dia meminta kepada Esau, tetapi Esau dia meminta kepada Yakub, tetapi Yakub kemudian meminta hak kesulungan itu supaya diberikan kepada Yakub dan berjanji kepadanya. Nah, kita melihat bagaimana dalam cerita ini akhirnya Esau pun memberikan dan menjual hak kesulungannya itu demi semangkok sup kacang merah dengan berpikir bahwa untuk apa hak kesulungan kalau dia pada akhirnya mati. Nah, Bapak Saudara terkasih dalam nama Yesus, dalam konteks ini kita melihat bagaimana Esau dalam keadaan tertentu akhirnya berubah pikiran, dalam konteks tertentu akhirnya berubah penghargaannya terhadap hak kesulungan sebagai hak istimewa. Dan dia tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang penting, sebagai sesuatu yang istimewa. Nah, tetapi pada akhirnya kita melihat ketika kemudian Yakub pun berusaha bukan sekedar mendapatkan hak kesulungan itu, tapi kemudian berkat dari hak kesulungan itu. Dan kita melihat bagaimana Esau selanjutnya akhirnya menyesal pada pasal 27 ayat 34 sampai 40 ketika Esau telah mendapatkan berkat dari kesulungan itu. Nah, dalam konteks ini kita melihat bagaimana pelajaran yang rohani yang harus kita renungkan adalah bagaimana Esau yang telah menjual hak kesulungannya dan akhirnya menyesal, kiranya ini tidak menjadi bagian hidup kita. Sebagai orang-orang yang istimewa, yang sudah dikasih karuniai oleh Allah, hak-hak istimewa, hak-hak kesulungan di dalam Yesus Kristus, keselamatan, berkat-berkat rohani, damai sejahtera, sukacita, dan lain sebagainya. Kiranya kita juga jangan sampai menukarkan berkat-berkat rohani yang sudah kita dapatkan itu hanya demi sesuap nasi. Kalau pada konteks sekarang itu demi tahta, harta, dan wanita. Ya, karena memang kalau kita melihat Yakub di sini, Esau di sini itu tidak menghargai hak kesulungannya karena keadaannya. Kita perlu belajar juga, ya, kita perlu belajar juga bahwa uh, dalam keadaan tertentu kita juga bisa terjepit, kita juga bisa terdesak. Nah, dalam hal ini kita diingatkan melalui cerita ini supaya jangan sampai kita dalam keadaan tertentu kita juga akhirnya menjual atau menukar hak istimewa kita, berkat-berkat istimewa kita yang sudah dinyatakan dalam Yesus Kristus itu dengan hal-hal yang sementara, dengan hal-hal yang sifatnya duniawi, tahta, harta, makanan, wanita, laki-laki, dan lain sebagainya. Ya, sehingga jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Ya, ketika kita dipanggil Tuhan, ketika kita sampai kepada hari penghakiman, kita tidak menikmati berkat yang seharusnya menjadi bagian kita, keselamatan yang menjadi bagian kita. Karena itu
biarlah kita belajar dari perenungan firman Tuhan ini. Apapun keadaan kita, apapun situasi kita, jangan pernah berubah setia. Jangan pernah berpaling setia daripada apa yang sudah dijanjikan Tuhan, apa yang sudah diberikan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Sehingga kita tetap menjadi pribadi yang tetap hidup dalam kasih karunia Allah, hidup dalam keselamatan yang Tuhan anugerahkan, supaya berkat-berkat rohani yang Tuhan sediakan itu tetap menjadi bagian kita, sehingga hidup kita benar-benar terus hidup menikmati berkat-berkat rohani yang daripada Tuhan. Karena tetap telah terus bergantung sama Tuhan, tetap terus nikmati proses Tuhan. Karena tidak ada yang terjadi tanpa seizin Tuhan, tanpa sepengetahuan Tuhan. Karena itu kita terus percaya kepada Tuhan, sehingga dan berserah kepada Tuhan, sehingga kita tetap terus dikuatkan, ditolong oleh Tuhan. Sekalipun mungkin ada situasi yang begitu mendesak, jikalau kita terus bergantung, menghargai dengan sungguh-sungguh, percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan akan selalu menolong dan memberkati kita. Karena banyak janji-janji Tuhan yang terus meneguhkan kita. 1 Korintus 13. Tidak ada pencobaan yang melebihi kekuatan kita. 1 Petrus 1 ayat 5 dan 6, ayat 5. 1 Petrus 1, kalau kita melihat bagaimana dikatakan 1 Petrus 1 ayat 5 sampai dengan ayat 7 itu, bahwa pencobaan-pencobaan yang diizinkan Tuhan itu semata-mata untuk memurnikan iman kita, supaya kita sungguh-sungguh menunjukkan kepercayaan, kesungguhan kita kepada Tuhan. Karena itu kita juga belajar seperti yang dikatakan Rasul Paulus dalam Filipi 1 ayat 21 dan 22. Hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dan jikalau aku hidup dan aku harus memberi buah. Artinya apa? Jikalau kita diberikan kesempatan untuk menikmati anugerah Tuhan, itu kesempatan kita untuk terus bersyukur, bersaksi, memberikan buah, menghasilkan buah, sehingga kehidupan kita benar-benar kehidupan yang menunjukkan syukur atas berkat-berkat Tuhan, kebaikan kemurahan Tuhan, dan kehidupan kita menjadi saksi dalam kehidupan kita. Karena itu tetaplah setia sampai akhir, sampai Tuhan memanggil kita, sehingga kita dapat menikmati bagian kesulungan yang dianugerahkan di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini. Shalom.